Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Telah bersama saya Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Malam, Bung Tulus. Malam. Jadi Bung Tulus, gimana Anda lihat gejala impor baru sekarang terbuka ketika pandemi COVID-19? Ya maaf kalau kata-kata mafia itu dimanapun sering gampang diucapkan, tapi pembuktiannya susah. Karena mafia itu seperti kentut ya. Jadi baunya ada, tapi kita tidak bisa. Tapi mafia itu ada nggak? Saya kira ya, tetapi ada. Tapi sebenarnya memang distrukturisasi oleh negara sekalipun. Ya, jadi siapa negara itu siapa? BUMN siapa gitu? Ada di BUMN, ada juga di birokrasi. Ya misalnya begini, mengapa alat kesehatan itu mahal? Salah satunya karena alat kesehatan itu diposisikan sebagai barang mewah. Barang mewah? Ya, pajaknya pajak barang mewah. Tidak ada di negara manapun alat kesehatan diposisikan sebagai barang mewah. Dampaknya apa? Buat pasien apa? Bung Tulus, buat pasien dampaknya apa ketika dikonstruksikan sebagai barang mewah? Mahal. Ya, jadi pasien harus membayar ongkos kemahalan karena alat-alat kesehatannya mahal, sehingga dia harus membayar biaya perawatan, biaya scan segala macam menjadi mahal. Bahkan kami menerima info bahwa banyak terapi medis yang tidak diperlukan sebenarnya, tetapi kemudian ada tindakan medis karena hanya untuk membayar alat kesehatan yang mahal itu. Dan itu terjadi bahkan bukan hanya di rumah sakit swasta, tapi juga rumah sakit pemerintah. Nah, ini kalau barang alat-alat kesehatan diposisikan sebagai barang mewah, ya artinya ini kan justru dilegalisasi oleh negara. Oke. Dan kedua, ada juga alat ini juga harus direformasi di Kementerian Kesehatan, misalnya adanya Dijen Yanpar ya, yang kemudian dia hanya sebagai pengadaan logistik, tapi dibentuk sebuah Dijen khusus, padahal mestinya bisa digabung menjadi di Dijen Yankes. Nah, ini kan artinya jadi ongkos kemahalan. Oke, baik, Bung Tulus. Bung Arya juga menyebutkan gini, Pak Ahidin kalau nggak salah, bahwa e-katalog itu bagus, transparan. Tetapi dari informasi yang saya peroleh, justru dengan adanya e-katalog itu harganya menjadi sangat mahal. Oke. Sebelum e-katalog harganya murah. Kenapa setelah e-katalog jadi mahal? Oke, baik, Bung Tulus. Saya kembali ke Dokter Ance. Dokter Ance, gimana kalau pengalaman dari pengalaman kedokteran? Bagaimana sebetulnya tadi ada keluhan dari dokter karena memang impor, kemudian biaya itu menjadi mahal, yang jadi korban adalah pasien itu sendiri. Gimana caranya untuk merendahkan biaya itu, Dok? Ya memang seharusnya alat-alat kesehatan kedokteran itu tidak diberi pajak impor yang mahal ya, bahkan dibebaskan dari pajak impor gitu ya. Tapi sebetulnya dokter itu tidak membeli ya, yang membeli itu rumah sakit misalnya untuk perawatan ya, kan itu tidak dibeli oleh dokter ya. Dokternya tidak terlibat langsung dalam pembelian begitu ya. Jadi sebetulnya seperti apa yang dikatakan tadi, kalau misalnya alat-alat kedokteran, alat kesehatan itu bisa dibebaskan dari pajak, itu seharusnya demikian gitu. Oke, baik Dokter Ance. Saya kembali ke Bung Arya Sinulinga. Jadi gimana strategi dari Kementerian BUMN? Tadi disebutkan mafia juga ada di BUMN, ada di Kementerian Kesehatan. Saya sebenarnya mengundang pihak dari Kementerian Kesehatan, tapi tidak ada yang bisa hadir. Mungkin Bung Arya yang bisa menjawab. Ya ini ya, dari kita ya, makanya sejak awal Pak Erick itu tahun lalu sudah langsung menginisiasi yang namanya health security. Beliau sadar betul bahwa ini kita hampir lebih dari 90% semua impor, alkes, bahan baku obat, kemudian obat-obatan juga adalah impor semua. Makanya strategi beliau saat ini membentuk yang namanya subholding dari farmasi. Jadi difokuskan di pembuatan. Kemudian industri-industri kita pun seperti PTDI yang strategis ya, PTDI, Pindad dan PTLN ini pun sekarang didorong untuk masuk ke pembuatan produksi dalam negeri. Jadi alkes kita akan diusahakan ke sana. Nah, tapi kembali lagi, kalau tidak disupport oleh semua pihak, maka ini akan jadi berat juga. Sekarang disupport nggak sih? Sekarang disupport nggak? Sekarang kita masih belum ngalamin ya. Yang belum support siapa? Ya ini kan gini Mas, kita ada proses nih. Kan seperti kemarin teman-teman dari perguruan tinggi membuat ventilator. Ini harus semua kerja keras
bagaimana supaya ventilator yang lokal punya itu bisa masuk standar kesehatan gitu loh. Jadi sama-sama nih semua harus kerja gitu loh. Jadi semua Supaya bisa produksi lokal. belum semua mensupport gitu ya? Jangan bilang belum semua lah, tapi belum kerja keras semua. Itu aja. Hah? Belum cepat semua. Presiden Harus kan sudah cepat semua. menginstruksikan untuk presiden. Kan ada yang berarti insubordinasi. Bukan insubordinasi, jangan gitu. Tapi adalah ini bagaimana supaya semua kita kerja keras dan kerja cepat. Karena Oke. ini barang baru, bagi kita barang baru. Jadi semuanya harus cepat-cepat gitu. Oke, baik. Ke Bimo, Wakil Ketua Komisi 6. Jadi apa solusi konkretnya? Tadi kalau Bu Susi Pujiastuti di awal itu hapuskan aja Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Apakah ada hambatan-hambatan lain untuk mengatasi mafia ini, Bim? Oh, kalau mengenai itu, hambatan-hambatan mengenai mafia tidak bisa langsung kemudian Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian dihapuskan. Jadi ada wilayah, ini kan barang yang diatur dan barang yang diawasi, tidak termasuk barang bebas. Saya malah curiga kalau mau menghapuskan Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Oke. Karena yang saya maksudkan itu bagaimana justru memberi penguatan kesadaran untuk memberantas mafia. Oke. Aksi pidana. Oke, Bung Bima, ada hambatan komunikasinya kurang clear. Terima kasih Mas Bimo, Bung Arya Sinulinga, Dr. Ance, dan Mas Tulus Abadi dari YLKI. Terima kasih semuanya telah bergabung di satu meja The Forum. Krisis selalu menghadirkan dua wajah. Orang mau berbagi dan berbela rasa, bersolider kepada sesama adalah wajah positif dari sebuah krisis. Sebaliknya muncul pula wajah oportunis dan egois. Wajah pemburu rente yang justru memanfaatkan krisis untuk mengeruk keuntungan pribadi. Perilaku mafia pemburu rente adalah sikap tidak bertanggung jawab yang harus dienyahkan pada saat krisis. Karena itulah negara harus hadir, negara tidak boleh kalah melawan para mafia siapapun itu. Demikian satu meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.